Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Rukmana dengan NPM 20170511047 dari kelas D. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah basis data. Yang pertama, saya akan menjelaskan resume UAS. Pada materi pertama ada data dan informasi. Data merupakan sebuah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka itu, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Kemudian informasi. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Informasi sendiri itu dapat berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga bisa suatu hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi. Nah, data berfungsi yang pertama sebagai dasar perencanaan, yang kedua sebagai alat pengendali suatu aktivitas. Fungsi informasi, yang pertama menambah pengetahuan, yang kedua mengurangi informasi yang tidak pasti, yang ketiga mengurangi risiko kegagalan. Perbedaan antara data dan juga informasi. Data tidak mempunyai makna apapun, sedangkan informasi telah mempunyai sebuah makna. Data tidak berbentuk fakta rincian dan juga segala bentuk pengamatan empiris terhadap sebuah peristiwa, sedangkan informasi ialah data yang telah diproses dengan menggunakan beragam teknik tertentu. Yang ketiga, bagi orang awam, data ini tidak bisa dimengerti maksudnya. Nah, informasi bagi orang awam pada saat membaca suatu informasi, maka mereka sudah bisa memahami arti dari informasi tersebut. Lalu, apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan data yang terpusat dan terstruktur disimpan pada sistem komputer yang menyediakan fasilitas untuk mengambil, menambah, memodifikasi, dan menghapus data bila diperlukan, dan juga menyediakan fasilitas untuk mengubah data yang diambil menjadi informasi yang berguna. Database biasanya dikelola oleh database administrator atau DBA. Misalkan di sini ada contoh basis data, di sini ada tabel dengan tabelnya itu yang berisi fieldnya itu npm nama merupakan field dan di dalam npm dan nama ini merupakan record. Lalu materi kedua ada model konseptual. Konseptual model ini menangkap kebutuhan fungsional dan informasi dari sebuah bisnis serta mengatasi kebutuhan bisnis tetapi bukan implementasinya. Konseptual model ini mengidentifikasi entitas penting, mengidentifikasi hubungan antar entitas dan tidak menampilkan atribut dan tidak menentukan unique identifier atau primary key. Nah, konseptual model ini penting untuk bisnis karena bisa menjelaskan kebutuhan informasi, memfasilitasi diskusi, mencegah kesalahan, dan lain sebagainya. Kemudian ada logical model. Logical model ini mencakup semua entitas dan hubungan di antara mereka. Disebut Entity Relationship Model atau RM ini diilustrasikan dalam IRD. Kemudian menentukan semua atribut dan UID untuk setiap entitas, kemudian menentukan opsionalitas atribut, selanjutnya menentukan pilihan hubungan dan kardinalitas. Nah, yang ketiga ada physical model. Physical model ini merupakan perpanjangan dari logical model. Nah, mendefinisikan tabel, tipe data, dan presisi, kemudian mengidentifikasi tampilan, indeks, dan objek database lainnya, menjelaskan bagaimana objek harus diimplementasikan dalam basis data tertentu, kemudian menampilkan semua struktur tabel termasuk kolom, primary key, dan foreign key. Lalu entitas, apa sih itu entitas? Entitas adalah sesuatu yang penting bagi bisnis tentang data mana yang harus diketahui. Kemudian nama untuk sekumpulan hal serupa yang dapat didaftarkan. Kemudian biasanya ini kata benda. Kemudian entitas ini contohnya objek, peristiwa, orang. Kemudian entitas ini memiliki instance. Instance itu adalah kejadian tunggal dari suatu entitas. Misalnya nih, sebuah entitas bernama person memiliki instance George Washington. Entitas dapat berupa nampak atau person atau produk, kemudian event. Selanjutnya ada atribut. Atribut ini mewakili sesuatu dari signifikansi bagi bisnis. Atribut ini adalah informasi spesifik yang membantu untuk mendeskripsikan entitas, mengukur entitas, mengkualifikasi entitas, mengklasifikasikan entitas, menentukan entitas. Nah, atribut ini memiliki nilai tunggal. Atribut ini memiliki nilai atribut ini berupa nomor, string karakter, tanggal, gambar, suara, dan lain-lain.
Contohnya di sini ada entitas customer dengan atribut family name, date of birth, ukuran sepatu, tone of residence, email. Kemudian ada atribut ini ada volatile atribut yang artinya atribut yang nilainya berubah, contohnya umur. Kemudian ada non volatile atribut. Atribut ini yang nilainya tidak berubah, contohnya itu adalah tanggal lahir. Selanjutnya ada identifier. Nah, identifier ini setiap entitas itu harus memiliki unique identifier atau UID. UID ini adalah atribut tunggal atau kombinasi dari beberapa atribut yang membedakan satu isi entitas dari yang lain. Contoh dari UID itu adalah NPM pada entitas mahasiswa, dan NIK pada entitas masyarakat, lalu ada NIP pada entitas dosen. Selanjutnya, entity relationship model. Model relasi entitas adalah daftar semua entitas dan atribut serta semua hubungan antara entitas yang penting. Kemudian dia memberikan informasi latar belakang seperti entitas deskripsi, tipe data, dan batasan. Dengan catatan, model ini tidak memerlukan diagram, tetapi diagram biasanya merupakan alat yang sangat berguna. Berikut ini contohnya dari EIRD. Di sini ada employee, department, location, country, region, dan job. Nah, sama tabel ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya materinya itu ada identifikasi relationship. Nah, di sini ada relasi dalam SQL Data Modeler. Nah, dalam Oracle SQL Data Modeler ini relasi antar tabel ini dibagi berdasarkan dua hal, yaitu yang pertama ada kardinalitas. Nah, kardinalitas ini relasi yang menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kardinalitas ini relasi yang merujuk kepada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain, dan begitu juga sebaliknya. Nah, ada one to one, kemudian ada one to many atau many to one, kemudian ada many to many. Nah, yang kedua ada opsionalitas. Opsionalitas ini adalah relasi yang menunjukkan harus atau tidaknya satu entitas memiliki relasi dengan entitas lainnya. Opsionalitas ini ditandai dengan garis putus-putus. Nah, seperti ini garis putus-putusnya. Cara membaca IRD ini yaitu setiap mahasiswa harus memiliki satu jurusan, sedangkan suatu jurusan tidak harus memiliki satu atau lebih mahasiswa. Jadi tidak harus ini adalah opsionalitas dan harus adalah kardinalitas. Selanjutnya ada penggunaan foreign key. Foreign key adalah atribut primary key dari suatu tabel yang dipanggil di tabel lain yang memiliki relasi dengan tabel asal primary key tersebut. Foreign key ini digunakan sebagai identitas dari data yang akan diambil dari tabel yang saling berelasi. Untuk setiap jenis relasi memiliki cara penggunaan foreign key yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada intersection. Intersection entity ini adalah entitas yang digunakan oleh dua entitas atau lebih yang menyatukan suatu hubungan money to money. Nah, pada kasus ini tuh penyelesaiannya dibuat seperti ini, dari mahasiswa dan mata kuliah menggunakan intersectionnya yaitu enrollment. Nah, di enrollment ini juga ditambahkan dengan atribut grade. Nah, seperti ini yang jelas tampilan dari EIRD intersectionnya. Materi selanjutnya adalah subtype dan supertype. Nah, subtype itu apa? Subtype adalah pengelompokan sebagian entity instance dari suatu entity tipe yang memiliki atribut yang berbeda dengan kelompok lain. Dan supertype ini adalah sebuah entity tipe umum yang memiliki satu atau lebih subtype. Nah, sedangkan supertype adalah entitas yang berisi atribut dan perilaku yang sama untuk satu atau lebih subtype. Supertype ini bisa juga disebut parent class. Yang artinya subtype-nya adalah disebut child. Supertype-nya disebut parent. Contohnya di sini ada subtype dan supertype di mana subtype-nya adalah pekerja harian dan juga pekerja tetap dengan atribut upah harian, gaji bulanan, dan masa kerja, dan supertype-nya adalah pekerja. Semua pekerja memiliki nama dan alamat pekerja, tetapi hanya pekerja yang tetap saja yang memiliki gaji bulanan dan masa kerja, dan hanya pekerja harian yang memiliki upah harian. Selanjutnya adalah database transferability. Transferability ini maksudnya adalah dapat dipindah tangankan. Contohnya di sini ada siswa, di sini ada IRD student dan study group, yaitu artinya siswa diizinkan untuk pindah dari satu kelompok study ke yang lain. Nah, ada hubungan antara mahasiswa dan belajar grup ini yang dapat dipindah tangankan, yaitu artinya dia transferable relationship.
Selanjutnya ada non-transferability atau tidak dapat dipindahtangankan. Misalnya siswa dapat diberi penerimaan untuk membayar biaya sekolah, mengikuti ujian dan sertifikasi, atau membeli barang di toko. Nah, setelah tanda terima diterbitkan, nah itu tidak dapat dipindahkan ke mahasiswa lain. Nah, di sini IRD-nya yaitu non-transferable relationship. Selanjutnya adalah normalisasi database. Normalisasi database itu adalah cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Yang pertama ada first normal, di mana di first normal ini bentuk normal pertamanya itu tidak memerlukan adanya atribut yang multivalue. Di sini contohnya atribut kelas ini memiliki banyak nilai. Nah, entitas ini tuh tidak dalam bentuk normal pertama, maka kita buat lagi suatu yang baru dengan nama kelas. Nah, maka entitas ini sudah berada dalam bentuk normal pertama. Selanjutnya yang kedua ada second normal form. Second normal form itu atau normal kedua ini mensyaratkan bahwa setiap atribut non-UID bergantung pada seluruh UID-nya. Seperti contoh di sini ada pemasok produk, di mana di sini seharusnya pemasok produk itu dipindah pada tabel yang baru dengan atributnya itu nama pemasok. Selanjutnya di sini ada third normal form, yang artinya aturan bentuk normal ketiga ini menyatakan bahwa tidak ada atribut non-UID yang dapat bergantung pada atribut non-UID lainnya. Nah, bentuk normal ketiga ini melarang ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif itu ada ketika atribut apapun dalam suatu entitas bergantung pada atribut non-UID lainnya di entitas itu. Contohnya di sini ada entitas CD, dan di normal ketiga ini merupakan suatu pelanggaran dalam normal ketiga. Nah, untuk membuatnya menjadi bentuk normal ketiga, maka kita membuat suatu tabel toko di sini ERD-nya dengan atribut nomor, nama, dan alamat. Nah, dia sudah membentuk normal ketiga. Nah, materi selanjutnya adalah ARCS. ARC ini dalam pemodelan data membantu perancang memperjelas relasi XOR dalam database. Nah, hubungan OR eksklusif adalah hubungan antara satu entitas dan dua atau lebih entitas lain, di mana hanya satu dari hubungan bisa eksis dalam satu waktu. Selanjutnya ada pengertian hierarki dan rekursif. Hierarki adalah pada pemodelan data adalah cara untuk menggambarkan tingkatan pada data. Kemudian rekursif adalah pemodelan data yang memiliki relasi pada entitas itu sendiri. Selanjutnya ada modeling historical data. Nah, contohnya ini ada sebuah organisasi ini perlu menyimpan data tentang gaji karyawannya. Nah, semua karyawan ini dibayar mingguan dan awalnya entitas employee ini dimodelkan dengan persyaratan tambahan menentukan bahwa organisasi ini perlu menyimpan catatan historis tentang bagaimana dan kapan gaji karyawan ini berubah selama masa kerja mereka. Nah, untuk perubahan gajinya ini, untuk memodelkan perubahan gaji dari waktu ke waktu, kita perlu menambahkan entitas sejarahnya gajinya tersebut. Selanjutnya ada materi tentang resume modeling change sprint atau perubahan permodelan harga. Nah, tujuannya ini harga historis ini penting ketika kita mencari tren, menentukan apresiasi atau nilai depresiasi barang atau mendapatkan pengembalian uang untuk barang yang dibeli di masa lalu dengan harga sebelumnya. Nah, banyak bisnis melacak sejarah perubahan, siapa yang mengubahnya, kapan diubah, dan seterusnya. Pentingnya perubahan harga ini seringkali menjadi pertimbangan penting ketika membuat model kebutuhan bisnis. Contohnya adalah pasar saham, harga berubah setiap detik dan Anda itu perlu memperhatikan papan pembacanya. Kapan kita harus membeli dan kapan kita harus menjual. Selanjutnya ada the transformation process. Mengubah konseptual menjadi fisik. Nah, di sini dapat dilihat gambar ERD mengubah konseptual menjadi model fisik. Nah, mengubah model konseptual ke model fisik ini berarti mengubah terminologi, entitas menjadi tabel, sebuah instan menjadi sebuah baris, atribut menjadi kolom, dan pengidentifikasi unik utama menjadi kunci utama, mengidentifikasi unik sekunder menjadi kunci unik, dan suatu hubungan ditransformasikan menjadi kolom kunci asing dan batasan kunci asing. Selanjutnya, materi query SQL database, di mana di sini ada insert. Insert ini untuk menambahkan sebuah data. Contoh yang pertama, insert into dengan tabel name dengan kolom 1, kolom 2, kolom 3 dengan nilainya, nilai 1, nilai 2, dan nilai 3.
Selanjutnya ada insert into select syntax dengan insert into tabel yang kita ingin tambahkan, kemudian select from table where kondisinya. Kemudian ada update untuk merubah sebuah data, di mana sintaksnya adalah update table name, kemudian set kolom 1 sama dengan nilai 1, kolom 2 sama dengan nilai 2, dan seterusnya, where condition. Selanjutnya ada delete, yaitu untuk menghapus, dengan sintaksnya adalah delete from table where condition. Nah, untuk mendelete semua record, delete from table. Kemudian ada select, yaitu untuk melihat sebuah tabel, yaitu select kolom 1, kolom 2 from nama tabel, kemudian select start from nama tabel. Materi selanjutnya adalah konversi bilangan. Ada jenis-jenis bilangan. Yang pertama ada bilangan biner, bilangan oktal, bilangan heksadesimal, dan bilangan desimal. Nah, untuk mengkonversi bilangan biner ke desimal, caranya adalah dengan mengalihkan satu persatu bilangan dengan 2, yaitu angka basis biner yang mana angka tersebut memiliki pangkat mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya seperti berikut ini. Nah, kemudian konversi bilangan oktal ke desimal. Caranya adalah dengan mengalihkan satu persatu bilangan dengan 8, yaitu angka basis oktal yang mana angka tersebut memiliki pangkat mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya seperti ini bisa dilihat. Selanjutnya, konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Caranya adalah dengan mengalihkan satu persatu bilangan dengan 16, yaitu angka basis heksadesimal yang mana angka tersebut memiliki pangkat mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Materi selanjutnya ada inner join. Nah, di MySQL, inner join ini mengembalikan semua baris dari beberapa tabel di mana kondisi join-nya itu terpenuhi dengan sintaks select bintang from tabel A, misalkan inner join tabel B. On A, common underscore column B dot titik common underscore column. Lalu ada left outer join. Nah, di MySQL, left outer join di MySQL ini digunakan untuk mengembalikan semua baris dari tabel kiri dan hanya mencocokkan baris dari tabel kanan yang kondisi gabungnya terpenuhi. Sintaksnya adalah select bintang from tabel A, left outer join tabel B, on A titik common underscore column sama dengan B titik common underscore column. Kemudian ada right outer join. Di MySQL ini digunakan untuk mengembalikan semua baris dari tabel kanan dan hanya mencocokkan baris dari tabel kiri yang syarat gabungnya dipenuhi, dengan sintaksnya sebagai berikut. Lalu yang terakhir ada full outer join. Nah, ini digunakan untuk mengembalikan semua baris dari tabel kiri dan semua baris dari tabel kanan, dengan sintaksnya bisa dilihat seperti berikut. Kemudian ada query view. Dalam SQL, view ini adalah tabel virtual berdasarkan kumpulan hasil dari pernyataan SQL. View ini berisi baris dan kolom, seperti tabel sebenarnya. Fields dalam view ini adalah fields dari satu atau beberapa tabel nyata dalam database. Nah, kita itu dapat menambahkan pernyataan dan fungsi SQL ke view dan menyajikan datanya seolah-olah datanya berasal dari satu tabel tunggal. Nah, untuk sintaksnya bisa dilihat seperti ini. Kemudian ada prosedur. Prosedur ini merupakan sekumpulan perintah-perintah SQL yang tersimpan dengan nama tertentu dan diproses sebagai sebuah kesatuan atau bisa dikatakan sebuah subprogram yang tersimpan di database. Cara membuat prosedur ini, yang pertama klik routines, kemudian add routines, yang kedua beri nama routines, misalnya insert data, kemudian isi parameter dari prosedur tersebut, dan yang keempat adalah kita mengisi sintaksnya. Pada tugas selanjutnya kita beralih ke phpMyAdmin di database di MySQL ini. Di sini kita saya membuat sebuah database perpustakaan dengan ketentuannya kan 8 tabel. Di sini saya telah membuat 8 tabel di mana ada anggota, buku, detail underscore peminjaman, kategori peminjaman, penerbit, pengembalian, dan pengguna. Dan di sini sudah saya buat 8 tabel dengan strukturnya, bisa dilihat. Kode anggota, nama underscore anggota, alamat, kemudian di buku dengan strukturnya ada kode buku, judul, ID kategori, ID penerbit, detail peminjaman dengan strukturnya
ID detail pinjam, jumlah underscore peminjaman, kode underscore buku, ID underscore peminjaman. Nah, di kategori, strukturnya ada ID underscore kategori, nama underscore kategori. Di peminjaman, strukturnya itu ada ID peminjaman, tanggal pinjam, lama pinjam, kode anggota, dan username. Di penerbit, strukturnya di sini saya buat ID penerbit dan nama penerbit. Di pengembalian, di sini saya buat ada ID pengembalian, tanggal kembali, dan juga ID peminjaman dan username. Di pengguna ini strukturnya ada username, password, dan nama user. Selanjutnya di sini saya telah membuat query insert, select, delete, dan update. Nah, agar lebih mempermudah dalam mengerjai tugas ini, yang pertama misalkan di anggota, kita insert anggotanya di SQL ini, di query-nya. Misalkan insert into, langsung aja kita masukin ke ini. Insert into pengguna dengan nama username-nya Sylviar, kemudian password-nya 12345, dan nama penggunanya adalah Sylvia underscore Rukmana. Jadi kita mulai, go. Nah, bisa kita lihat di tabel pengguna. Nah, dia sudah terbentuk username, password, dan nama user. Nah, untuk menambahkan pengembalian dan lain sebagainya, kita bisa langsung saja, langsung sekaligus tabel 7. Nah, untuk mempercepat menambahkan data dari ke tabel 7 ini yang belum ditambahkan, maka langsung aja kita masukkan masukkan query yang telah saya buat ini ke SQL. Nah, di mana di sini insert into akan menambahkan di tabel penerbit kode penerbit dan juga judulnya. Selanjutnya di sini ada menambahkan di tabel kategori, di sini menambahkan di tabel anggota, kemudian di sini menambahkan di tabel buku, di sini menambahkan di tabel peminjaman, kemudian di sini nambahin ke tabel pengembalian, nambahin ke tabel detail peminjaman dengan isi dari tabelnya itu seperti ini. Lalu ketika kita jalankan, nah ini sudah benar semua. Jadi bisa kita lihat misalkan di tabel anggota dia sudah terinput nama, misalkan kode anggota 1 dengan nama Jeffrey Nicole dari alamat Jakarta. Selanjutnya di tabel buku bisa kita lihat sini sudah terinput. Kita lihat satu-satu, di detail peminjaman juga sudah terinput, di kategori juga sudah terinput, di peminjaman sudah terinput, di penerbit juga sudah terinput. Nah, setelah itu perintah selanjutnya itu kita query select. Nah, misalkan, nah di sini sudah saya buat. Kita ke query ke SQL. Kemudian di sini dia akan select dari anggota dan juga dari buku. Dia akan menampilkan anggota dan juga buku. Nah, kalau ketika kita jalankan, nah dia akan menampilkan anggota dan juga tabel buku. Di sini ada anggota, nama anggota, alamat buku, judul buku, dan ID kategori, ID penerbit. Selanjutnya di sini kita gunakan lagi yang select. Di sini saya sudah membuat query-nya, di mana kita beralih ke SQL, di mana dia akan menampilkan nama penerbit dari tabel penerbit, kemudian nama kategori dari tabel kategori, kemudian judul buku dari tabel buku, di mana penerbit.id penerbit ini sama dengan buku titik ID underscore penerbit, dan kategori titik ID underscore kategori ini sama dengan buku titik ID underscore kategori. Nah, kita jalankan. Nah, dia menampilkan sesuai
query tadi nama penerbit, kemudian nama kategori, dan judul buku. Selanjutnya kita bakal membuat query dari update. Nah, di sini saya sudah membuat salinannya. Contohnya di sini kita pergi ke anggota, di mana kita akan mengubah nama anggota dan juga alamatnya. Nah, di SQL kita pergi ke sini. Setelah itu, nah ini, sini kita akan mengupdate dari tabel anggota, yaitu nama anggotanya kita ubah dari namanya Jeffrey tadi menjadi Nicholas. Nah, di mana kode anggotanya ini adalah anggota 1 dengan primary key-nya itu adalah anggota 1. Ketika kita jalankan, nah kita lihat, nah namanya sudah berubah jadi Nicholas. Nah itu query dari update. Setelah itu kita ingin menambahkan query delete. Di sini kita misalkan kita tambahkan dulu satu ini dengan nama anggota 2, kemudian misalkan nama anggotanya Sylvie dengan alamatnya di Lampung. Nah, setelah itu kita ingin kita lihat dulu. Nah, ini sudah masuk namanya anggota 2 Sylvie di Lampung. Nah, kita ingin menghapus anggota 2 yang telah kita buat tadi dengan query-nya, yaitu query-nya sudah telah saya buat di sini. Di sini kita tinggal, nah query delete ini delete from dari tabel si anggota, di mana primary key-nya yang kita ambil kode anggotanya itu sama dengan anggota 2 yang ingin kita delete. Kita langsung jalankan. Nah, bisa kita lihat, nah di sini anggota 2 sudah hilang. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat query dari view. Nah, untuk membuat query-nya di sini saya telah membuat di Notepad ini saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Nah, kita langsung aja masuk ke SQL. Nah, setelah itu, nah di sini dia akan membuat create view dengan nama view underscore perpustakaan, di mana dia akan menampilkan kode anggota, nama anggota, kode buku, judul, ID kategori, nama kategori, ID penerbit, nama penerbit, tanggal pinjam, lama pinjam, jumlah peminjaman, tanggal kembali, username dan nama user dari tabel anggota, buku, kategori, penerbit, peminjaman, detail peminjaman, pengembalian dan pengguna. Nah, mungkin langsung dijalankan saja. Nah, bisa kita lihat di sini dia sudah keluar view-nya. Kita buka view-nya, di sini sudah menampilkan view underscore perpustakaan, di mana kita mengklik perpustakaan, di sini sudah tampil view yang sudah kita masukkan di dalam query tadi. Setelah membuat query view, kemudian query update, delete, select, dan insert, kita beralih ke prosedur. Nah, di prosedur ini kita juga akan membuat insert, update, select, dan juga delete. Di sini saya telah membuat prosedur tambah data perpustakaan, delete data perpustakaan, ubah data perpustakaan, dan select data perpustakaan. Nah, di sini kita lihat dulu ditambah data perpustakaan ini. Nah, di sini routine name-nya adalah tambah data perpustakaan dengan parameternya itu ada kode anggota, nama anggota, alamat, ID penerbit, nama penerbit, ID kategori, nama kategori, kode buku, judul, username, password, nama username, ID peminjam, tanggal pinjam, lama pinjam, ID pengembalian, tanggal pengembalian, ID detail, dan jumlah. Nah, di sini kita bisa insert into anggota, kode anggota, nama anggota, alamat, dan nilai dari parameter yang telah kita buat tadi parameternya. Di sini juga saya telah membuat insert into penerbit, di mana ada ID penerbit dan juga nama penerbit. Kemudian ID insert into kategori, ada ID kategori dan juga nama kategori. Insert into buku, insert into pengguna, insert into peminjaman, dan insert into pengembalian, serta insert into detail underscore peminjaman.
Nah, setelah itu kita go. Nah, setelah itu kita jalankan, misalkan kita execute. Nah, di sini kita buat nama anggota yang baru. Misalkan Iren gitu ya. Alamatnya di Sukabumi. ID penerbitnya penerbit 02 karena tadi udah kita buat 01. Kemudian nama penerbitnya Lula. Misalkan ID kategorinya kategori 02. Kemudian nama kategorinya edukasi misalkan. Kode bukunya buku 02 dan judul bukunya matematika misalkan. Setelah itu username-nya itu adalah Sinta 203. Setelah itu passwordnya itu 345 misalkan. Nama usernya misalkan Sinta Kurnia misalnya. ID peminjamannya itu peminjaman 02 kita tambahkan. Tanggal pinjamannya kita tambahkan. Oh ya, di sini kode anggotanya anggota 2 kita tambahkan. Terus tanggal pinjamnya kita buat misalkan 12 Desember 2021. Terus selama pinjamnya misalkan 4 hari. Kemudian ID pengembaliannya berarti tanggal 16 12 2021. Tanggal kembali, oh salah, ini aturan ID tanggal kembalinya. ID pengembaliannya itu pengembalian 02 berarti. Kemudian ID detail pinjamnya detail 02. Jumlah peminjamannya itu misalkan 1. Nah, kita jalankan. Nah, ini udah menambahkan tambah data perpustakaan. Terus kita lihat di anggotanya apakah sudah bisa ditambahkan. Nah, di sini anggota 2 ini udah ditambahkan. Juga kita lihat di tabel buku. Di tabel buku juga buku 02 kode dengan 02 sudah ditambahkan. Di data peminjaman juga sudah ditambahkan, di kategori juga sudah ditambahkan, di peminjaman juga sudah ditambahkan. Nah, selanjutnya juga di sini saya sudah membuat prosedur ubah data, update ya. Di sini kita bisa lihat di sini routine name-nya adalah ubah data perpustakaan dengan parameternya seperti tadi, dengan update nama anggota yang bisa diupdate, kemudian di buku yang bisa diupdate adalah judul, kemudian di detail peminjaman yang bisa diupdate adalah jumlah peminjaman, kemudian di update di tabel kategori yang bisa diupdate adalah nama kategorinya, di tabel peminjaman yang bisa kita update adalah tanggal pinjam dan juga lama pinjam, kemudian di update penerbit di sini kita bisa men-set nama penerbit dan juga nama penerbitnya. Kemudian di sini update pengembalian, kemudian di sini update pengguna. Nah, kita jalankan. Nah, dia berhasil. Nah, kita execute nih di update data perpustakaan. Setelah itu, misalkan yang ingin kita update itu hanya di anggota. Nah, misalkan tadi kan namanya adalah Iren, berarti kita ubah misalkan namanya Sylvia. Kemudian alamatnya yang tadi itu Sukabumi, berarti kita ubah misalkan di Lampung. Nah, kita hanya ingin update 2 ini saja, misalkan tidak perlu, tidak semuanya juga bisa. Terus itu kita tinggal go. Nah, bisa kita lihat di tabel anggota. Di tabel anggota ini, oh iya maaf ini belum bisa terubah karena saya lupa menambahkan, kita ulangin lagi, saya lupa menambahkan kode anggotanya. Di sini kita ubah namanya Sylvia, kemudian alamatnya Lampung, dengan kode anggotanya tadi itu adalah kode anggota 2 yang ingin kita rubah. Jadi kita klik harus ada primary key-nya kita tambahkan. Nah, setelah itu kita go. Nah, di sini kita bisa lihat di anggota ini dia sudah berubah. Nama anggotanya Sylvia dan alamatnya Lampung. Nah,
Selanjutnya misalkan kita ingin mengupdate tabel dari buku. Nah, misalkan di sini kita langsung aja menuju ke prosedurnya, kita ubah data, kita execute. Setelah itu kan di buku ini ada judul. Nah, judulnya kan tadi matematika. Jadi kita ubah menjadi misalkan IPA, ilmu pengetahuan alam, buku IPA gitu ya. Terus kode bukunya tadi kan buku 03. Nah, udah yang kita ubah hanya judulnya saja. Setelah itu kita run saja langsung. Nah, kita lihat di tabel buku. Di tabel buku di sini sudah terubah judulnya tadi matematika menjadi buku IPA. Nah, untuk update segitu saja. Kemudian yang ketiga ada delete. Nah, di sini kita bakalan mendelete suatu tabel. Di sini saya sudah membuat prosedurnya. Di delete data perpustakaan, kita lihat query-nya, kita lihat sintaksnya di sini delete data perpustakaan dengan banyak parameter. Kemudian di sini delete from misalkan anggota dari tabel anggota, di mana yang kita ambil itu adalah si primary key-nya, kode anggota, dan buku dan sampai ke pengguna. Nah, kita run saja langsung. Nah, misalkan nih kita langsung execute nih, kita delete data perpustakaan. Misalkan yang ingin kita delete adalah dari tabel anggota. Nah, kita ingin delete si anggota 2 yang tadi yang tadi namanya adalah Sylvia. Kemudian misalkan kita ingin mendelete dari tabel buku dengan kode primary key-nya buku 02. Nah, kita jalankan saja langsung. Nah, di sini kita lihat di tabel anggota. Di tabel anggota, nah sudah hilang di anggota satunya. Kemudian di tabel buku juga sudah hilang gitu ya, sudah terhapus. Sedangkan di detail peminjaman ini belum hilang karena yang kita hapus hanyalah anggota 2 dan buku 2. Selanjutnya ada select data perpustakaan. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat di sini. Di sini select data perpustakaan dengan parameternya ada 6 parameter yang saya gunakan. Kemudian di sini select seperti ini sebenarnya sama seperti view tadi, sintaksnya seperti ini, select anggota, titik kode underscore anggota, kemudian nama anggota yang ingin kita select, sintaksnya seperti ini, kemudian kita langsung aja jalankan. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa execute select data ini. Nah, kita tambahkan misalkan yang ingin kita select anggota 1, kemudian username-nya itu Sylvia, ID peminjaman 1, kategori 1, penerbit 1, dan juga buku 01. Misalkan kita jalankan. Nah, dengan yang kita select adalah sesuai dengan sintaks yang telah dibuat tadi. Setelah itu, kita misalkan ingin select datanya itu hanya satu-satu saja. Di sini saya sudah membuatnya dengan nama select data, kemudian dengan parameternya sebagai berikut. Selanjutnya, dengan select anggota saja, select kategori, select penerbit, select buku, select detail pinjam. Kemudian kita jalankan select ini, kemudian kita execute ya select data satu-satu ini. Misalkan kita hanya ingin membuka kode anggota 1. Nah, kita jalankan. Nah, dia hanya akan menampilkan dari anggota 1. Kemudian misalkan kita ingin membuka kode anggota dan juga kode buku. Nah, kita jalankan. Nah, di sini nama anggota dan judul bukunya ditampilkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.